Selanjutnya soal nomor 2 yaitu apakah tantangan dan peluang dalam menggunakan teknologi digital dalam tafsir Tarbawi dan bagaimana Anda mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran. Tantangan dan peluang teknologi digital dalam tafsir Tarbawi dan cara mengaplikasikannya yaitu tantangan yang pertama yaitu tantangan yang dihadapi diantaranya pemahaman dangkal. Banyak siswa hanya melihat arti ayat serta permukaan karena teknologi seiring menampilkan hal yang cepat dan instan, padahal tafsir Tarbawi butuh proses perenungan dan pendalaman nilai. Yang kedua, informasi kurang terfilter di media sosial. Banyak konten tafsir yang tidak jelas sumbernya. Siswa bisa jadi lebih percaya video TikTok daripada belajar langsung dari tafsir ulama atau guru sendiri. Yang ketiga, pintar teknologi lemah tafsir. Siswa bisa mahir edit video atau pakai aplikasi, tapi belum tentu paham isi ayat Al-Quran. Apalagi soal konteks turunnya ayat atau tujuan tafsir Tarbawi dibaliknya. Yang keempat, tafsir jadi sekedar konten. Ayat Al-Quran bisa saja disampaikan menarik lewat media digital, tapi kalau tidak dibimbing bisa kehilangan makna spiritual dan hanya jadi tontonan biasa. Yang kelima, sulitnya akses. Belum merata di daerah terpencil. Masih banyak yang belum punya fasilitas internet atau gadget. Hal ini membuat pembelajaran tafsir digital belum bisa dinikmati oleh semua siswa, yang terutama dari kalangan yang mungkin latar belakang keluarganya belum mampu. Yang seterusnya yaitu peluang yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama, sumber tafsir lebih mudah diakses sekarang. Siswa bisa baca tafsir Ibnu Katsir, Al-Maraghi, dan Al-Misbah lewat HP ataupun laptop, gratis dan bisa diakses kapan saja. Yang kedua, visualisasi membantu pemahaman. Misalnya, ayat tentang alam atau sejarah bisa dijelaskan lewat animasi atau video. Ini membuat pesan ayat lebih mudah dipahami dan dihayati. Yang ketiga, diskusi online lebih hidup dengan Padlet atau Google Classroom. Siswa bisa tanya jawab langsung, berbagai pendapat, dan saling belajar tentang makna Tarbawi dari satu ayat. Yang keempat, kreatif dalam berdakwah. Siswa bisa bikin poster dakwah, podcast Islami, atau video singkat yang mengangkat pesan-pesan Al-Quran. Ini melatih kreativitas sekaligus menyebarkan nilai agama. Yang kelima, belajar bisa disesuaikan dengan sistem digital. Guru bisa memberi materi sesuai kemampuan siswa. Misalnya, yang cepat bisa eksplorasi lebih, yang butuh waktu bisa belajar bertahap. Selanjutnya yaitu cara mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Cara mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran, yang pertama bisa belajar berdasarkan tema. Contohnya, guru pilih tema seperti kejujuran atau tolong menolong, lalu siswa cari ayat
yang cocok. Lalu buat poster atau video pendek. Yang kedua, gabungkan cerita dan gambar. Guru menjelaskan satu ayat dengan cerita, lalu siswa menggambarkan isi dan makna ayat itu dalam bentuk infografik atau komik. Yang ketiga, satu ayat satu aksi. Satu ayat satu aksi. Siswa pilih satu ayat, lalu menafsirkan, lalu buat aksi nyata di sekolah atau rumah. Misalnya, setelah belajar ayat tentang amanah, mereka buat kampanye anti mencontek. Yang keempat, diskusi online guru. Unggah kutipan tafsir di Padlet, siswa lalu memberi komentar atau tanggapan. Bisa dikaitkan dengan kondisi sehari-hari seperti isu sosial di masyarakat. Yang kelima, evaluasi lewat refleksi diri, penilaian bukan. Yang kelima, evaluasi lewat refleksi diri, penilaian bukan cuma soal benar atau salah, tapi juga minta siswa menuliskan apa arti ayat ini untuk diriku. Contohnya bisa pakai Google Form atau video pendek via Flipgrid. Nah, itu tadi beberapa tantangan dan peluang dalam menggunakan teknologi digital dalam tafsir terbawi dan cara mengaplikasikannya.